Selamat malam, selamat datang di Obos, obrolan santai tukang cukur. Nah, ini podcast kita yang kedua, teman-teman. Yang belum subscribe bisa bantu subscribe supaya kita bisa tambah semangat ngontennya. Malam ini kita kedatangan tamu dari seputar Banyuwangi, pengusaha barbershop yang pastinya nggak asing lagi nih, teman-teman. Kita sambut Pak Eko. Silakan Pak Eko. Selamat datang Pak Eko. Silakan duduk Pak Eko. Selamat malam Pak Eko. Malam ya. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Eko sudah mau datang ke podcast kita pada malam hari ini Pak Eko. Baik sahabat Obos, nggak perlu lama-lama lagi, kita ngobrol santai bareng Pak Eko ya Pak ya. Siapa tahu ada ilmu atau motivasi dari Pak Eko. Kalau boleh tahu nih Pak Eko ya, latar belakang Pak Eko seperti apa sih? Kok bisa sampai mempunyai usaha barber sampai detik ini Pak Eko? Oh, terima kasih sebelumnya untuk Obos yang sudah mengundang saya untuk hadir di podcast malam ini. Terima kasih untuk tim semuanya. Semoga nanti kita sharing bersama, dapat pengalaman, dapat pelajaran yang bisa dipetik untuk kita semua tentunya. Iya. Latar belakang saya itu dari bukan seorang pengusaha ataupun pebisnis, jadi benar-benar merintis usaha itu dari nol. Jadi saya dilahirkan di keluarga seorang petani. Jadi di situ untuk ekonomi waktu itu sangat-sangat memprihatinkan, dan bahkan saya pendidikan dasar aja tidak bisa lulus. Saya lulus SMP waktu itu. Jadi ya mungkin itu latar belakang saya. Jadi saya dibesarkan di keluarga sing mungkin dari segi ekonomi cukup memprihatinkan, tapi ya namanya rezeki kita nggak tahu juga. Baik Pak, berarti Pak Eko ini latar belakangnya dari keluarga yang sederhana ya Pak Eko? Kalau boleh tahu nih Pak Eko, bagaimana sih awal Pak Eko membuka bisnis barbershop Pak Eko? Baik, untuk saya mulai membuka bisnis barber ini perjalanannya lumayan panjang dan sangat berliku tentunya. Jadi awal di 2011 saya di Bali, habis itu ikut orang Sumatera waktu itu. Jadi saya berterima kasih kepada kakak ipar saya ini. Kakak ipar saya, jadi terima kasih untuk kakak ipar saya yang telah sudi ngajari saya dengan pengorbanannya yang luar biasa. Saya masih ingat sekali bahwa waktu itu kakak ipar saya benar-benar kondisinya merintis juga, dan saya repotkan dengan hadirnya saya. Sekali lagi, Mas ipar saya terima kasih. Jadi gini, jadi awal mula saya membuka barber itu ikut orang di Bali. Habis kursus di kakak ipar, saya bekerja di orang lain, maksudnya di barber temen kakak ipar saya. Di situ saya disuruh ke sana selama 3 tahun. Jadi saya merintis barber itu mulai tahun 2011. Awal mula saya merintis di Banyuwangi itu saya dikasih kabar bahwa ibu saya usianya sudah tua. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus pulang dari Bali untuk merintis di Jawa, di Banyuwangi. Selesai saya pamitan resign di ini, bos saya di Bali, saya membuka barber di Banyuwangi. Jadi ekspektasi saya waktu itu terlalu tinggi. Jadi buka barber, habis itu rame, jadi orang, jadi
buka barber, habis itu rame, terus jadi pengusaha lah, jadi owner gitu. Ternyata itu salah besar. Jadi habis itu saya nggak tahu arah. Ketika ada kendala ini, saya harus gimana, itu sangat-sangat kacau bagi untuk para teman-teman di luar sana. Jadi kita buka barber itu bukan hanya skill tok, bukan hanya berani tok, tapi kita harus punya senjata. Kita harus punya senjata yang lengkap agar kita itu perang, senjata kita itu lengkap. Jadi ibarat kita itu ada kendala, jadi di depan itu gimana sih? Jadi seorang pengusaha barber itu gimana sih? Jadi kita harus benar-benar bukan hanya skill, tapi kita harus tahu dengan personal branding kita. Kita harus tahu target pasar kita harus tahu tempat yang pas untuk buka barber itu di mana, dan sewa toko itu harganya harus berapa. Itu benar-benar dulu Pak Eko nggak tahu sama sekali. Jadi ketika Pak Eko itu kena, disitulah Pak Eko belajar dari kesalahan tersebut. Jadi ini pengalaman. Jadi buka bukan hanya sekedar buka, kita harus tahu rumusnya juga. Di tahun pertama bisnis saya kacau balau, dan di situ titik terendah saya. Waktu itu saya ingin menyerah karena ikut orang sama buka sendiri kok Beda. pena ikut orang ya gitu, karena kita nggak mikir biaya operasional, nggak pikir sewa toko, nggak mikir karyawan yang ruwet, kita hanya kerja pulang selesai. Tapi jadi owner itu mikir semuanya gitu. Jadi disitulah titik saya hampir nyerah. Jadi mau lebaran itu untuk tukang cukur itu, waktu itu saya bukan barber, tukang cukur waktu itu, belum tak kasih AC, terus ya masih sederhana lah ala kadarnya. Jadi habis itu lebaran, namanya lebaran kan kita panen ini tukang cukur ini, semuanya pasti tahu ya, lebaran itu pasti panen tukang cukur. Di situlah titik saya itu ada harapan di situ. Jadi waktu itu mau lebaran puasa, alhamdulillah lah saya mulai dikenal berlahan, sedikit demi sedikit. Itu masih kerja sendiri saya. Jadi di tahun pertama itu masih kerja sendiri. Habis itu di tahun kedua nih mulai pusing lagi. Kok bisa pusing itu Pak Ron? Iya, jadi gini, kita kan namanya kerja sendiri itu kan capek pasti. Nah itu belajar meng-hire karyawan lah, temen kerja gitu. Habis itu carilah saya loker lowongan di medsos atau ditulis di pamflet. Waktu di medsos belum terlalu ngetren kayak sekarang ya, karena sekarang kan udah eranya zaman media sosial nih. Enak sekarang ini kita tinggal di medsos itu udah cepet lah kita dikenal. Dulu itu saya kasih pamflet di depan itu dicari tukang cukur gitu. Jadi lama sekali itu, kurang lebih 3 bulan. Habis itu selama 3 bulan dapatlah 1 orang. Itu agak tua dari saya, itu umurnya agak tua. Ternyata di sana itu hanya coba-coba. Jadi gimana sih tukang cukur ini, habis itu carane kok kayak gini, ini bisa ditiru. 3 bulan resign ya. Resignnya juga bagi saya itu lumayan kurang mengenakan lah. Tapi itu sebuah pengalaman, sebuah pelajaran. Ya, terima kasih ya. Sebuah pelajaran untuk saya belajar menjadi lebih baik lagi. Terus di tahun ketiga, alhamdulillah ini saya sudah mulai dapat 1 teman, dan alhamdulillah udah cocok satu sama lain. Tapi kesalahan fatal saya waktu itu mikir ya. Terlalu percaya. Iya, kesalahan fatal saya waktu itu, barberman itu tak anggap keluarga, temen, terus sama-sama kerja.
Padahal dalam bisnis untuk semuanya ini kita sharing aja ya. Mungkin saya kurang pas tapi namanya sharing. Dalam bisnis kita harus ada SOP yang jelas, kita harus tahu mana itu pekerja dan mana itu pemilik. Jadi dari situ harus tahu. Jadi itu awal mula membuka bisnis barber. Untuk yang mau buka harus siap, benar-benar siap. Ini pengalaman saya, jangan pengalaman saya ini jadi korban. Jadi pengalaman saya ini biar next ketika kalian semua buka barber di luar sana, biar nggak salah arah. Seperti saya harus benar-benar menguasai di semua lini. Jadi bukan hanya cukur, bukan hanya skill, tapi marketing, pasar, branding kita memang harus kuat. Dan yang nggak kalah penting, kita harus ulet. Jadi Yang dimaksud ulet itu bagaimana Pak Eko? Oke. Jadi gini, kita harus ulet. Ulet itu kita pantang menyerah ketika ada kendala. Jangan cepet ngejudge itu sebuah kendala, tapi ini tantangan. Jadi ibarat kita itu membuka barber konsisten, ulet ini tahan banting gitu loh. Ketika kita itu sepi ya sabar. Ketika kita itu dikomplain customer, kita harus berbenah. Terus ketika barber kita itu sepi, kita harus gimana caranya barber itu rame. Jadi ulet itu harus untuk para pengusaha-pengusaha di luar sana. Baik Pak Eko, terima kasih. Jadi Pak Eko, perjalanannya sangat panjang sekali ya Pak Eko membangun bisnis barbershop itu. Pasti di barbershop ada problem nih Pak Eko ya. Gimana sih cara mengatasi captor atau barberman yang sering keluar masuk barber Pak Eko? Oh ya, baik. Jadi gini, dalam dunia bisnis barber itu masalah klasik emang SDM. Jadi untuk para pengusaha barber di luar sana mungkin tahulah problema klasiknya yaitu masalah SDM atau kapster tersebut. Jadi saya pribadi menyikapi itu jadi dalam usaha itu kok aneh gitu ya. Iya. Jadi dalam usaha itu kita harus tahu bisnis itu dari hulu sampai hilir, dari bawah sampai atas. Jadi yang paling penting itu kita harus punya SDM. Jadi kita harus punya sekolah barber, kita harus punya anak didik. Terus ketika si barberman itu keluar atau resign ataupun step selangkah lebih maju ingin buka sendiri, kita udah siap dengan resiko itu. Cuman ya ada sedikit kendala mungkin bagi pengusaha, ada barberman yang mungkin tiba-tiba keluar terus. Jadi kuncinya kita harus benar-benar tahu bisnis tersebut dari hulu ke hilir. Kita harus punya akademi, sekolah barber, atau kita harus siap anak didik tersebut. Apabila itu nggak punya, pasti bisnis kita itu, apabila itu semua masih belum, pasti kita akan pusing jadi owner. Karena, waduh, gimana ya, kok barbernya keluar, habis itu ini kosong kursinya. Jadi itu mungkin saran dari saya, kita harus paham bisnis tersebut, kita punya akademi atau sekolah barber lah minimal biar kita nggak pusing. Kalau boleh tahu nih Pak Eko, sudah berapa lama sih Pak Eko membangun bisnis barbershop sampai sekarang ini Pak Eko? Ya, jadi awal mula saya merintis barber itu di 2011. Jadi 2011 itu pertengahan tahun saya awal mulai bisnis. Jadi sekarang di 2026, mungkin ya sekitar 16 tahunan saya membuka bisnis. 16 tahun ya Pak Eko berarti? 16 tahun, ya. Oh iya Pak Eko, di era sekarang ini kan persaingan barbershop semakin ketat ya Pak ya.
gimana sih cara Pak Eko bisa bertahan sampai era sekarang ini, Pak? Oh ya, baik. Jadi gini, dalam bisnis itu emang saingan kompetitor itu pasti ada, dimanapun bisnis apa itu pasti ada. Jadi yang pertama, kita harus adaptasi. Jadi kita harus tahu perkembangan zaman atau model rambut yang sekarang, di era sekarang itu untuk desain ruangan seperti apa, customernya itu maunya apa, market atau pasar kita itu dengan era sekarang itu seperti apa, kita harus tahu. Jadi kita nggak boleh egois bahwa hari ini kita sing paling baik atau hari ini kita sing terbaik. Mungkin tahun depan ada sing lebih baik lagi. Jadi adaptasi itu penting, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus bangun trust, kepercayaan kepada customer. Jadi kita nggak hanya sekedar nyukur, tapi kita harus bisa memberikan layanan. Jadi kita harus menciptakan trust ke customer supaya customer tersebut percaya sama kita. Jadi dengan pelayanan kita, dengan hasil kerja kita, dengan suguhan, dengan tempat kita, dengan kenyamanan sing kita suguhkan. Jadi kita harus benar-benar menjaga kualitas kita, dan kita kan bergerak di bidang jasa, pelayanan itu harus nomor satu. Jadi kita yang terakhir yaitu kita harus upgrade skill, kita ikut seminar atau workshop, terus kita harus senantiasa belajar dan terus belajar. Baik, yang terakhir yaitu kita harus selalu upgrade skill, kita harus ikut seminar, ikut workshop, terus kita teruslah belajar, karena kita nggak ada habisnya yang namanya belajar, karena hidup itu ya sebuah pembelajaran lah. Oke, tuh. Kita berarti sama-sama belajar ya Pak Eko. Ya. Harusnya. Terakhir nih Pak Eko, pesan untuk tukang cukur yang baru merintis itu apa sih Pak Eko yang paling penting? Oh iya, jadi gini untuk semuanya, para tukang cukur, barberman atau siapapun di luar sana sing mau buka usaha, mau merintis usaha. Jadi yang pertama, kalian harus ulet. Yang kedua, jangan patah semangat. Yang ketiga, kalian harus tahu bisnis itu dari hulu sampai hilir, dari atas sampai bawah. Jadi nggak hanya sekedar bisa nyukur terus buka, tapi kita harus benar-benar menguasai bidang itu. Jadi pesan untuk para capster, barberman atau tukang cukur yang mau merintis usaha, jangan merasa diri kalian paling hebat. Karena ketika kalian semua itu merasa hebat, disitulah titik kehancuran kalian. Baik Pak Eko, terima kasih. Semoga cerita Pak Eko ini bisa menginspirasi atau memotivasi sahabat Obos pada malam hari ini ya Pak Eko. Baik, terima kasih. Kita tutup podcast pada malam hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih.